cungkring, kelar kerjaan. Nah ini dia orangnya nih. Terus tiap hari. Mending kalau kamu. Oh alah, nunggu udah 2 jam saya di sini. Kamu tuh mau niat kerja nggak sih Lur? Harusnya pagi-pagi kayak gini tuh harusnya aku udah belanja. Malah nganterin orang suntik, bikin masalah aja. Emangnya kamu kuriman lagi Lur? Itulah kalau orang susah dibilangin ya kayak gitu Pak Badrus. Orang udah tahu punya darah tinggi kok malah makanin daging kambing banyak-banyak. Kalau badok itu jangan pakai aji mumpung. Kamu tuh ingat umur. Kamu udah tua, penyakitan. Ya makasih Pak Badrus atas nasihatnya. Cuma saya maaf aja nggak bisa kerja sekarang Pak. Kamu bilang apa? Cuman kayak gini nggak usah leman, kerja sana. Leman banget, cuman kayak gini doang kan tadi udah disuntikin, nanti juga sembuh sendiri kalau udah keringetan. Tapi aku nggak kuat loh Tah. Kamu mikir nggak sih? Kita tuh masih banyak utang sama Pak Gawing. Enggak Lur, kalau kamu mati Lur. Kalau mati dipendem, repot. Udah aja yuk. 2 jam loh aku nunggu. Berangkat. Belum makan loh Bu. Makan bisa nanti siang. Bawa. Udah sana cepetan gue siang ini. Aku kalau bukan kawan lama sama kamu, nggak CS-an, nggak mau aku. Kelar kayak. Makanya Lur, kalau lagi ada kurban banyak tuh jangan pakai aji mumpung. Udah tahu darah tinggi, badok semua, dibadok semua. Kalau kayak gini kan repot kamu. Utang kamu tuh banyak sama si Gawing tahu. Mana ini Badrus sama Ruri? Suruh kerja jam segini belum datang. Kalau ngutang mau, kerjanya males-malesan. Masa dari kemarin sore suruh ngiketin kayu, malah masih utuh kayak gini. Nah, masih kamu sih Lur. Dari tumbuhin pohon kelapa sekalian biar blesak itu polonya. Bos. Bos. Kemarin sore ngapain? Suruh ngiketin ini malah masih utuh. Iya maaf nih Bos. Itu loh gara-gara si Luri itu kebanyakan makan ikan, kambuh penyakitnya itu. Udah, kamu jangan nyalain si Luri. Semuanya kamu salah. Kalian ini ya berdua ya. Kalau ngutang ngotot, tapi kerjanya lemot. Masa dari kemarin suruh ngiketin batang singkong aja masih utuh. Kerjanya apa kemarin sore? Ya nggak kerja Bos, maaf. Maaf matamu itu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ini diiketin sampai beres. Nanti singkong itu juga cabut sampai selesai. Ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Itu mobilnya udah nunggu, mau dimuat. Dengar nggak sih? Iya Bos. Pokoknya hari ini kamu kerjanya nggak bener. Sore nanti kamu ganti semuanya. Gara-gara kamu juga ini Lur. Tak suruh satset dari kemarin paling kelelar kayak. Ayo kerjain. Ya satset gimana Pak Badrus? Temannya kerja malah leha-leha istirahat sambil tidur. Oh, rokok nanti kamu pala. Awas kalau kamu ngadu sama si Mas Gawing. Berarti kamu selama ini nggak terima aku kerja kayak gitu Lur. Oke, kalau kamu gitu caranya. Ya kerjain tuh. Awas ngadu kamu. Loh. Tapi Pak, udah kok. Tapi kerjain dulu itu. Aku mau ada perlu bentar. Pak,
Di mana-mana kalau orang ngalah pasti malah dimanfaatin oleh temannya. Loh, Pak Gawing, ada apa suami saya udah berangkat? Tadi udah ketemu kok, tapi aku mau penting sama Bu Ita. Oh, ya udah, masuk sini Pak. Monggo Pak Gawing. Sini duduk. Ada apa Pak kok tumben-tumbenan? Enggak, ini sebenarnya saya mau ngomong terus terang. Apa Pak Luri itu cuma bohongan apa beneran sakit? Masa iya kerjanya tiap hari sakit-sakitan? Saya kan sebagai bos, ya minimal sedikit perhatian lah sama suami kamu. Yang susah tuh sebenarnya suami saya loh Pak. Orang udah punya riwayat darah tinggi, kok ya kalau makan kayak malah aji mumpung gitu loh. Kemarin ada daging dari rewangan 2 mangkok dihabisin sendiri. Ya kayak gitu kalau cocok sama lauknya Pak. Kalau ngomongin soal sakit, sebenarnya dia itu cuma aleman aja Pak. Males dia itu kalau disuruh kerja sebenarnya. Apa Mbak Ita nggak sering kasih tahu sama Pak Ruri itu? Sampai bosen Pak. Nggak cuma ngasih tahu, tak marahin setiap hari itu sampai bosen, memang dasarnya. Dasar pemalas begitu. Iya. Tapi aku juga salut sama Mbak Ita. Kok ya masih sabar hidup sama si Ruri itu. Itu kan Pak Ruri udah tua. Kalau Mbak Ita kan masih muda. Kok ya masih tahan. Padahal kan dia cuma kerja buruh. Penghasilannya juga minim. Mbak Ita kan ya juga perlu perawatan. Kayak Ruri apa ya cukup gajinya buat kamu? Kan nggak mungkin. Ya sebenarnya saya sih nyesel Pak. Sebenarnya kalau ada orang yang mau ngajakin saya selingkuh asal bisa nyukupin saya, tak terima-terima aja Pak. Saya mau Pak, karena keadaannya yang memang sudah kepepet. Tapi apa ya ada yang mau sama saya Pak. Sedangkan di luaran sana loh banyak cewek-cewek yang semok, yang tobrut. Udah Mbak Ita, kamu jangan kecil hati. Akan saya wujudin buat kamu. Maksud Pak Gawing? Semua itu kan yang jelas ujung-ujungnya kan duit. Akan saya cukupi buat kamu. Asal ada syaratnya. Apa itu Pak? Ya, masa ya harus saya jelasin. Kita kan udah berumah tangga, saling berumah tangga ya kan. Ya jelasin nggak di sini dong. Dalam. Emang Pak Gawing yakin mau ngurusin aku? Ya, kalau kamu mantep, ya aku lebih mantep toh. Kamu loh masih cantik. Ya, Bisa aja Pak Gawing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Luri kenapa Pak? Aduh, badan saya lemes. Loh, Pak Luri sakit? Iya Pak. Loh, sakit kok malah nekat kerja, nggak di rumah aja Pak? Ya, karena saya terpaksa Pak. Tanggungan saya masih banyak Pak. Sama bos Gawing. Pak, kalau kondisi Bapak sakit seperti ini, ya jangan dipaksakan. Nanti kalau Bapak sakit, masuk rumah sakit malah lebih parah. Sekarang mending Pak Luri, saya antar pulang, ya. Saya antar pulang, nggak apa-apa yuk. Pulang, daripada nanti di sini nggak ada yang tahu, parah malah. Yuk, naik, pelan-pelan. Ini Pak Luri ini, tahu sakit kok yang ngotot kerja. Ayo, pelan Pak, pegangan Pak. Repot nih Pak.
Gawing, lo kok bisa di sini? Nggak beres ini Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain ngepegain? Hei, keluar kamu. Ini lagi, ya Allah Pak, keluar. Hei, keluar. Kamu ngapain di sini? Astagfirullahaladzim. Sini. Apa nih Pak? Udah Pak. Astagfirullahaladzim. Perbuatan apa yang kamu lakukan ini, Pak Gawing? Saya gak nyangka Pak Gawing. Orang sekelas Pak Gawing menidurin istri orang. Kamu mengerusak tanggamu sendiri. Kamu gak punya kasihan. Otak kamu dipakai. Rita, Rita, ini kamu memaksa suami kamu kerja dalam posisi sakit, tak? Tapi kenyataannya malah kamu berbuat selingkuh, tak? Rita, astagfirullahaladzim. Kamu dengar kata? Dasar wanita bejat kamu. Lebih baik kamu Pak, sabar Pak. biarin Pak. Jangan Pak. Sabar. Istighfar Pak. Biar ini saya selesaikan Pak. Biar Pak. Kamu Pak Gawing dan kamu Rita, saya nggak habis pikir. Rita, Pak Gawing, kamu orang terhormat di sini, orang kaya kamu. Kok kamu tega ya merusak rumah tangga Pak Luri? Ini kan anak buah kamu, kerja di tempat kamu. Kamu juga nggak punya nalar kamu. Suamimu mati-matian sakit, masih dibela-belain kerja. Kamu di belakang di rumah kamu sendiri berbuat bejat sama orang gila ini. Saya nggak habis pikir. Kenapa peristiwa seperti ini bisa terjadi di sini, di wilayah saya? Kalian ini udah tua, udah rumah tangga masing-masing. Pak Gawing, kamu, anak kamu itu berapa orang? Sudah pada nikah, kamu udah punya cucu. Seharusnya kamu sadar diri Pak. Jangan mentang-mentang kamu punya duit. Hah? Kamu bisa seenaknya di sini. Di sini ada aturannya. Saya tidak segan-segan memenjarakan kamu sama kamu sekalian. Ampun Pak, damai Pak, damai. Gak ada damai. Pak, tolong Pak, damai Pak. Saya sudah beri keputusan ini. Sekarang sudah jelas. Pak Luri juga harus ikhlas Pak. Jangan pelihara istri seperti ini Pak. Ya. Sekarang kita bawa ke balai desa. Kita proses hukum. Kita permalukan orang-orang seperti ini. Gak ada ampun-ampun.